Pemirsa, hanya 4 dari 100 perusahaan yang didirikan berhasil tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Penyebab kegagalan ini bukan karena para pengusahanya tidak menguasai keterampilan teknis. Bukan juga mereka kurang bekerja keras. Tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis. Mengelola bisnis artinya bicara tentang managerial skill. Mulai saat ini saya membawakan How to be the world class manager. Untuk memberi pencerahan kepada Anda bagaimana caranya menjadi the world class manager. Program ini sudah diikuti oleh 10.000 manajer, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara Asia Pasifik. Sekarang hadir di Niaga TV untuk Anda. Jangan lewatkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Iqbal dalam acara World Class Manager yang akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang manajer kelas dunia. Tentunya akan ditemani oleh narasumber kita yang beliau merupakan adalah coach dan juga trainer dan merupakan presiden dan master trainer di Human Plus Institute. Langsung saja kita sambut dengan Bapak Coach Armala. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Baik, kita akan membahas pada hari ini adalah gangguan produktivitas ya Pak ya. Kalau sebelumnya tadi ini erat banget kaitannya dengan episode yang sebelumnya ya, tentang time management dan juga tentang personal productivity ya. Betul. Baik. Nah, kemudian Pak bisa disampaikan Pak, ada beberapa faktor sih yang menjadikan sebuah produktivitas itu menjadi terganggu atau mungkin bahkan gagal ini Pak. Ya. Berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, ada 5 faktor utama yang seringkali mengganggu para manajer. 5 faktor utama ya. Sehingga produktivitasnya tidak maksimal. Oke. Ya, sehingga waktunya terbuang percuma. Betul, gitu betul. ya. Apa saja 5 itu? Ya. Yang pertama adalah penundaan. Penundaan. Kebiasaan menunda. Oke. Ya, menunda pekerjaan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua adalah interupsi atau gangguan. Interupsi itu macam-macam. Bisa karena telepon, bisa karena media sosial, bisa karena atasan, bisa karena bawahan, bisa karena rekan kerja. Banyak. Ini bicara tentang interupsi. Kemudian yang ketiga, buruknya pengaturan atau sistem pengelolaan. Oh, sistem pengelolaan ya. Maksudnya begini, kalau kita cari file, kadang-kadang suka buang-buang waktu cari file. Kita nggak tahu ini naruhnya di mana. Ya. Gitu ya, butuh data ini di mana, lupa datanya dicari dulu gitu ya. Itu sistem pengelolaan atau sistem pengaturan. Yang keempat adalah gagal di dalam membuat delegasi. Gagal mendelegasikan. Gagal mendelegasikan. Bisa jadi karena dia memang pengen mengerjakan sendiri, gitu ya. Saya menyebutnya itu sebagai gagal dalam membuat delegasi. Dan yang kelima adalah meeting yang tidak efektif. Karena manajer itu akan meeting. Pekerjaannya memang meeting. Tapi meeting yang tidak efektif itu akan memboroskan waktu. Akan menyebabkan dirinya menjadi tidak produktif. Karena itu seorang manajer harus menguasai bagaimana cara melakukan meeting yang efektif. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ada 5 faktor yang menjadikan gangguan produktivitas ini menjadi gagal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Ada penundaan, interupsi, kemudian sistem pengelolaan yang tidak jelas ya. Kemudian gagal delegasi dan meeting yang tidak penting ya. Baik. Ini semuanya faktor eksternal apa internal saja nih? Ini ada dua-duanya. Ada dua-duanya ada karena faktor kitanya, manajernya, dan ada karena faktor eksternal. Nanti kita bahas dua-duanya sekalian ya. Lebih rinci lagi ya. Baik, betul. Mungkin kita bisa masuk ke poin pertama nih Coach ya. Baik, untuk kepenundaan. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih Coach. Baik. Penundaan. Ya. Seperti apa sih yang dimaksud dengan penundaan gitu ya? Baik, biasanya mencari-cari alasan untuk menunda pekerjaan dan membiarkan hingga menjadi terdesak. Ini pekerjaannya sepele, ini pekerjaannya gampang, ya udah nanti lagi deh. Atau bahasa populer tarsok gitu ya. Nanti gitu. Ini penyakit.
Penyakit yang kadang-kadang sudah melekat di dalam diri kita. Jadi seorang manajer itu harus membiasakan kalau ada pekerjaan segera tuntaskan. Jangan nanti-nanti, meskipun sepele, meskipun sederhana. Gitu. Ya, jadi ini adalah faktor penundaan ini ya. Baik. Kemudian juga penundaan bisa berarti menghindari pekerjaan yang memiliki prioritas tinggi. Dan malah ia melakukan kegiatan lain yang memiliki prioritas rendah. Terbalik ini sebenarnya. Terbalik. Jadi yang pekerjaannya prioritas tinggi dinanti-nanti, malah dia melakukan pekerjaan. Biasanya begini, penyakit kita nih, kita lebih menyukai atau kita pengen melakukan pekerjaan yang kita sukai. Betul. Bukan apa yang seharusnya kita lakukan. Oke. Nah, seorang manajer nggak boleh lagi seperti itu. Nggak boleh pilih-pilih pekerjaan. Mau pekerjaan ini kita sukai, nggak suka, ya kita harus abaikan itu. Harus dikerjakan. Betul, ya? harus dikerjakan. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih pekerjaan. Kita harus mementingkan pekerjaan yang memang memiliki prioritas tinggi. Gitu, ya. Kemudian penundaan juga bisa tetap aktif berkegiatan. Jadi orang ini tetap aktif berkegiatan, terlihat sibuk, namun yang dilakukan sebenarnya adalah kegiatan yang tidak penting. Gitu. Ya, jadi kelihatannya aja sibuk gitu, tapi sebenarnya nggak penting. Gitu. Jadi hanya lebih sesama sebenarnya nggak penting. Betul, gitu ya. Kemudian juga mengetahui ada yang harus dikerjakan, namun sengaja mengulur-ngulurnya. Nah, ini juga bisa berdampak seperti itu, ya. Nah, jadi ini yang menjadi faktor-faktor penundaan itu. Ya, faktor penundaan juga biasanya begini. Dia tahu ada masalah, namun memilih untuk mendiamkan. Jadi dipendam gitu ya. Didiamin aja. Ya. Mungkin dia berpikir bahwa biar waktu yang membereskan. Gitu ya. Padahal waktu akan terus berputar. Sedangkan masalah tetap ada, tidak akan terselesaikan. Itu nanti akan jadi bom waktu. Bom waktu, betul. Betul. Dia pikir akan ada orang lain yang menyelesaikan. Lah manajer, jangan mengandalkan orang lain. Itu tugas dia harus menyelesaikan. Gitu. Benar. Ya, jadi nggak ada yang masalah yang tiba-tiba selesai dengan sendirinya, itu nggak ada gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau ada masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Kalau ada masalah segera selesaikan. Segera selesaikan ya. Baik, jadi 5 poin awal. Jadi jenis-jenis penundaan yang sudah bahas ya. Masih ada juga yang lain. Masih ada yang juga. Ya, misalnya begini. Sebenarnya ia mampu menyelesaikan pekerjaan. Ya, orang itu mampu, manajer itu mampu, tetapi sering menyepelekan. Dianggap gampang. Dianggap gampang. Atau sengaja menundanya dengan berbagai alasan. Gitu ya. Jadi ini yang tadi Mas Iqbal tanya, menggampangkan gitu ya. Ya nantilah sebentar juga selesai gitu ya. Itu menggampangkan. Kemudian juga ada yang seringkali dia menunda pekerjaan karena dia memang belum mau bertindak. Karena merasa waktunya belum cocok. Merasa waktunya belum pas. Padahal kita tidak akan pernah tahu kapan waktu yang pas itu. Ya, jadi nggak ada waktu yang pas itu kapan gitu. Atau mungkin tergantung mood juga nih. Nah, gitu. Jadi bisa jadi banyak sekali ya jenis-jenis penundaan. Betul. Baik. Nah, kemudian untuk produktivitas sendiri ada proses penyelesaiannya juga ya pastinya ya. Memang intinya kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Gitu kan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah mengapa sih orang menunda pekerjaan? Gitu kan. Kenapa sih? Nah, ya. Biasanya keangkuhan terhadap masa depan. Dia merasa ada hari nanti. Padahal hari esok belum tentu ada. Udah yakin banget ya bisa diselesaikan kapan gitu ya. Jadi filosofi seorang manajer harus berpikir hari esok belum tentu ada. Jadi harus selesaikan hari ini. Yaitu jadi karena keangkuhan terhadap masa depan. Keangkuhan terhadap masa depan ya. Kemudian menganggap terlalu besar atau terlalu sulit untuk dikerjakan. Jadi pikirannya udah pusing ini, gitu ya. ini susah ini nanti aja deh gitu ya. Kemudian pekerjaan tidak menarik. Makanya dia memilih yang dia sukai tadi saya bilang. Kemudian dia juga karena ragu-ragu. Karena merasa takut gagal atau ditolak. Atau karena memang sudah kebiasaannya menunda. Jadi ini memang penyakit laten ini, kebiasaan menunda gitu.
Biasanya itu sih faktor-faktornya kenapa mereka menunda. Ini berarti internal semua ini kayaknya nih. Betul. Kalau menunda ini internal semua. Kalau menunda. Oke, jadi banyak banget ini jenisnya ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan nanti nih Coach ya, mungkin Ya. sedikit lagi, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Tetap saksikan terus World Class Manager hanya di Niaga TV. Lagi dalam acara World Class Manager, kita sudah bahas tadi tentang faktor yang membuat atau gangguan produktivitas tadi ya, adalah penundaan. Kita udah bahas tentang jenis-jenis penundaan, kemudian cara menyelesaikannya bagaimana Coach? Ya, cara mengatasi penundaan Ya, yang paling cara efektif mengatasi, adalah membuat to-do list, Oke. membuat daftar pekerjaan, kemudian menetapkan jadwal pelaksanaannya kapan. Oke. Jadi di dalam kalender kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu harus sudah diplot. Bulan depan ini mengerjakan apa, ini mengerjakan apa, ini mengerjakan apa. Oke. Ya. Saya sering menemukan para manajer yang smartphone-nya bagus, mahal, Iya. tapi agendanya kosong, tidak pernah diisi. Gitu oke. ya. Nah, ini keliru. Jadi salah satu faktor atau salah satu cara mengatasi kebiasaan menunda adalah langsung masukkan di situ. Oke. Ini saya lakukan di sini, ini saya lakukan di sini, ini saya lakukan di sini. Langsung tentukan jadwal pelaksanaannya. Tentukan jadwal Ya. pelaksanaannya. Kemudian Baik. yang kedua, Ya. bagi-bagi atau pecah pekerjaan ke dalam skala yang lebih kecil. Contoh. Jadi kalau misalnya pekerjaannya besar, ya. pecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil. Misalnya begini, saya harus menulis buku. Ya. Kalau saya harus menulis buku, terlalu berat. Makanya harus saya pecah-pecah. Saya harus menulis 1 hari 1 halaman. Nah, jadi ringan kan? Oke, iya. Gitu. Dicicil ya. Dicicil. Ya, ya. Jadi kalau saya mau menulis 300 halaman, 1 hari 1 halaman. Saya ini halaman 1, besok halaman 2, lusa halaman 3. Nah, itu maksudnya. Jadi pecah pekerjaan yang besar, pekerjaan 1 buku itu pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Oke. Ya, itu akan meringankan kita. Ya. Dan tangani satu persatu. Harus ditangani. Ya, tangani satu persatu. Oke, ini selesai, masuk ke sini, ini selesai, ini masuk ke sini, Oke. gitu. Ya, Berarti harus dipastikan dulu itu selesai gitu ya. betul, betul. Sehingga kita akan merasa lebih mudah, Oke, istilahnya lebih nyaman lagi lebih gitu nyaman. ya. Iya benar. Ya, 1 hari 1 halaman enteng lah, gitu kan. Paling 30 menit 1 jam selesai. Betul, gitu. iya, iya. Dibanding kalau kita fokus mengerjakan 1 buku, gitu. Ya. Baik. Kemudian Ya. yang ketiga, konsentrasi pada satu tugas atau pekerjaan. Ya. Jangan melakukan berbagai tugas secara bersamaan. Ada orang bilang, Pak, multitasking dong. Ya. Nggak bisa, nggak ada sebenarnya multitasking itu. Oh, enggak ada Nggak ada. sebenarnya multitasking ya. Karena kemampuan orang itu hanya satu fokus pada satu saat. Yang dimaksud multitasking itu sebenarnya hanya mengalihkan fokus kita. Hanya mengalihkan fokus. Jadi kita makan sambil baca. Otak kita ini makan, kemudian ketika kita baca, otak kita beralih ke sini. Ya. Ya, jadi sebenarnya lama-lama otak kita akan lelah. Karena mengerjakan 2 pekerjaan ya. Betul. Jadi dalam melakukan pekerjaan apapun, kita fokus. Kalau lagi nulis, ya nulis saja. Ya gitu. Kalau Anda nulis halaman 1, ya halaman 1 aja. Jangan dulu mikir halaman 10. Gitu. Ya, itu. Ya, jadi konsentrasi pada satu tugas. Konsentrasi pada Jangan satu berpikir untuk multitasking. Jika Anda mudah teralihkan, Nah, kontrol lingkungan. Misalnya ketika Anda bekerja dengan laptop, ya. kalau bila perlu, koneksi internet Anda matikan. Oke. Karena Anda mudah teralihkan. Oke, berarti harus dikondisikan dulu ya. Dikondisikan. Betul. Jangan karena sedikit-sedikit ada ting dari media sosial masuk, Anda akan Alih ya? tergoda untuk mengalih ke sana, Iya, gitu oke, ya. oke. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi Anda harus kondisikan gitu. Oke. Jadi putus semua akses yang bisa mengganggu perhatian kita. Baik. Kalau misalnya lingkungan kita kerja rame-rame begini, bila perlu Anda pasang papan don't disturb. Oke. Jadi Gitu ada ya. pembatas gitu. Ada pembatas, jangan ganggu gitu, dan sosialisasikan kepada teman-teman gitu ya.
Kemudian juga jangan menunggu segala sesuatu sampai sempurna. Oke. Ini yang perfeksionis ini Ya. biasanya harus sempurna. Jangan tunggu. Oke. Ya, lakukan saja dan ketahui kapan kita harus berhenti. Oke, jadi ada waktunya. Ada waktunya, ya. Jadi kita nggak harus nunggu sampai A nilainya, ya nilai B plus juga udah jalan deh, nggak apa-apa. Oke. Nanti kesempurnaannya kita lakukan belakangan. Oke, jadi memang berjenjang juga ya. Berjenjang, kesempurnanya ya. betul, Baik, baik. betul, ya. Heeh. Nah, kemudian juga cara mengatasi kebiasaan menunda yang lain adalah jika apa yang harus dikerjakan sudah jelas, Ya. saya harus melakukan ini, harus selesai kapan, mulai. Jangan tunda-tunda lagi. Oke, jadi langsung proses. Harus, kalau sudah jelas langsung. Ya, gitu. ya. Agar tercipta momentum. Karena kalau momentumnya sudah kita dorong, Ya. kita akan mudah untuk menjalankannya. Ya. Sama seperti kita mau dorong mobil, mogok. Yang susah itu kan menciptakan momentum. Dorongan pertamanya kita perlu tenaga. Betul. Tapi begitu udah menggelinding, kesananya kan gampang. Ya. Nah, sama. Jadi momentum itu kita ciptakan dan setelah itu jadi, udah jalanin. Jangan di stop. Dan biasakan satu pekerjaan selesai. Satu pekerjaan selesai. Jangan satu pekerjaan, udah stop. Nanti momentumnya keburu hilang. Iya, iya. Betul. Kalau momentumnya udah hilang, kita mau mulai lagi, berat lagi. Oke. Gitu. Ya, Iya, iya. Baik, kalau misalkan memunculkan momentum ini sendiri bagaimana ini? paksa dulu. Paksa dulu ya. Paksa dulu. Jadi memang harus effortnya harus Iya. lebih besar dulu ini ya. Betul. Oke, Betul. oke, Paksa oke. dulu. Latihannya begitu. Baik, baik. Baik, mungkin faktor yang selanjutnya Ya. ada lagi? Jangan menyerah pada masalah yang sulit. Oke, jangan menyerah pada masalah Ya, yang kadang-kadang ada sulit, sedikit aja langsung gampang Down, menyerah. Ya, lewat Oke. gitu ya. Paksa terus Ya. gitu ya. Kemudian buat rencana penyelesaian pekerjaan. Kasih deadline. Meskipun bos kita tidak memberikan deadline, kita sendiri yang pasang deadline. Ini harus selesai kapan? Oke. Gitu ya. Jadi untuk memberi ketegasan waktu penyelesaian bagi Oke, kita. oke. Dan buat evaluasi efektivitas kerja Anda setiap hari. Susun gitu ya. Dan biasakan juga untuk merayakan setiap kali kita menyelesaikan pekerjaan. Oke. Ya, terserah merayakan hal-hal yang sepele. Misalnya Anda berhasil menyelesaikan satu pekerjaan. Ya, saya mau makan enak dulu deh. Ya. Gitu. Biasa makan di warteg ya, makan sekali-kali di restoran gitu ya. Oke, oke. Merayakan kemenangan namanya. Atau Syukuran ya. ya Anda, wah ini tugas berat selesai ya, minum kopi dulu deh gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, hal-hal seperti itu. Ya, jadi untuk menstimulasi, membuat kita nyaman di dalam bekerja. Nah, langkah-langkah itu kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi penting untuk kita lakukan. Baik, baik, baik. Jadi kita sudah simak ya bagaimana cara menyelesaikan penundaan tadi ya. Betul. Arah saat dilakukan to-do list, kemudian kapan harus memulai pelaksanaan, kemudian disiplin ya. Harus disiplin. Disiplin. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor yang selanjutnya nih ya. Coach ya, yaitu adalah interupsi ya. Oke. Oke. Baik. Bicara tentang interupsi, ya ini yang faktor yang kedua ya. Apa sih yang dimaksud dengan interupsi atau gangguan gitu kan pertanyaannya. Ya, baik. Jadi interupsi atau gangguan itu adalah kejadian, peristiwa atau adanya orang yang muncul secara tiba-tiba Ya. dan menghalangi atau merusak proses atau rencana yang sedang berjalan. Betul. Ya. Gitu ya, ini interupsi. Jadi kita lagi kerjakan, tiba-tiba ada orang datang, ajak ngobrol, itu namanya interupsi. Interupsi. Ada telepon, itu interupsi. Ada media sosial, interupsi juga, Oke. gitu ya. Jadi ada banyak sekali interupsi. Kini kita hidup dalam dunia berteknologi, Ya. ya. Sehingga kita hidup dalam dunia yang berisi gangguan terus-menerus. Oke. Semakin banyak gangguan Betul, sebenarnya ya. betul. Dan kita tidak bisa mengelaknya. Ya. Hasil riset, Ya. ini ada riset nih di Amerika. Riset ya. Ya. Hasil riset menunjukkan rata-rata karyawan mengalami gangguan setiap 11 menit. Setiap 11 menit. Setiap 11 menit terganggu. Oke. Apa yang menyebabkan? Dan begitu terganggu, ia butuh 5 menit untuk kembali fokus pada pekerjaannya. Oke. 5 menit ya untuk Ya, kembali jadi lagi ya. betul. Jadi dia terganggu.
Sehingga 40% produktivitas mereka terganggu oleh pengalihan konsentrasi. Oke. Bayangkan setiap 11 menit dia 5 menit terganggu. Iya. Berarti dalam 1 jam 6 kali dia terganggu. 6 kali 5 menit sudah 40 menit. Iya. Jadi dalam waktu 2 jam hanya efektif 1 jam saja dia bekerja. Gitu, ini luar biasa hasil riset ini. Hasil riset Ya, luar biasa, dan ya. yang sekarang ini yang paling banyak mengganggu yaitu alat-alat komunikasi. Alat komunikasi ya. Betul, betul. Jadi memang perlu harus disterilkan dulu Iya, ya. betul. Baik, selanjutnya akan kita bahas lagi lebih mendalam nih Coach ya. Tapi Yap. kita harus jeda sejenak. Baik, saksikan terus World Class Manager hanya di Niaga TV setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, masih dalam acara World Class Manager, tentunya masih dengan Bapak Coach Armala ya. Tadi kita sudah bahas tentang penundaan dan cara penyelesaiannya ya. Dan kemudian kita sudah singgung juga tentang interupsi Ya. atau gangguan. Nah, gangguan ini kan banyak banget jenisnya ya, Coach betul. ya. Nah, kemudian ada nggak sih cara mengelola atau Ya. biar bisa kita sterilkan ini gangguannya? Cara mengatasi ya. Cara Oke. mengatasinya benar. Baik, kita kelompokkan dulu ya. Baik. Kita pertama bicara tentang cara mengatasi atau mengelola gangguan telepon dulu deh. Gangguan telepon dulu Ya. ya, baik. Nah, selektif dalam memberikan nomor handphone. Oke. Jadi jangan semua orang diberi nomor handphone. Ya. Kalau kita terbiasa memberi kartu nama, di kartu nama kita tidak harus nomor telepon kita ada. Oke. Ya, termasuk saya. Jadi saya punya 2 kartu nama. 2 kartu nama ya. Ada nomor kantor, ada nomor handphone. Ya. Dua-duanya ada. Tapi yang satu nomor handphone yang dipegang oleh sekretaris saya, dan yang satu adalah nomor handphone yang memang direct ke saya. Oke. Yang punya nomor telepon yang direct ke saya itu hanya very important people saja. Oke. Gitu ya. Jadi ketika kita mau kasih kartu nama, kita lihat dulu ini siapa. Oke. Jadi kita tahu ini bagi yang mana. Kasih yang ada nomor handphone ke saya langsung atau ke handphone cukup sekretaris saya yang handle. sekretaris tadi, Gitu. betul. Nah, kita harus selektif di dalam Selektif. memberi kartu nomor telepon. Oke. Ya. Kemudian tidak semua telepon masuk harus dijawab. Ya, kadang-kadang ada telepon masuk kita lihat kalau apalagi kalau tidak dikenal ya, jadi nggak harus semua dijawab. Iya, iya. Biarkan kotak suara menjawab telepon kita. Oke, Ya, ada suruh dia tinggalkan tampungannya ya. pesan Ya, atau segala macam Ya, gitu. benar. Ataupun kalaupun terpaksa kita angkat, kita sampaikan meeting kalau lagi meeting, Ya, sampaikan nggak bisa terima kalau lagi nggak bisa, Ya. kayak gitu. Oke. Gitu ya. Harus tegas juga ya berarti ya. Betul, betul. Cuman memang ada problem. Ya, problem adalah orang Indonesia ini kalau melakukan panggilan telepon, Ya. teleponnya nggak diangkat-angkat, itu akan terus aja nelpon. Ya. ini kebiasaan. Iya. Padahal kalau di luar orang itu kalau telepon itu ada kode etik. Oke. Ya, nelpon nggak diangkat, dia akan coba sekali lagi. Kalau nggak diangkat, dia akan tidak akan telepon lagi. Oke. Tapi kalau urgent, dia akan coba sampai 3 kali. Kalau 3 kali pun tidak diangkat, dia akan kirim message. Oke. Jadi memang nggak terus menerus. Tidak terus menerus. Ya? Kalau di kita nggak diangkat ya 20 kali bisa jadi miss call gitu kan. Benar, benar. Ini jadi benar. kita harus buat aturan juga ini kode Oke. etik melakukan telepon gitu ya. Iya, betul sekali nih, Ya, Coach. jadi kita nanti harus membiasakan, tidak semua telepon itu harus kita angkat. Baik. Gitu ya. Selanjutnya. Kemudian ketika Anda menelepon, siapkan daftar yang ingin kita bicarakan. Oke, Oh, jadi saya harus disusun dulu gitu. disusun ya? dulu. Saya mau bicara sama Mas Iqbal apa aja sih? Ya. Oh, saya mau buat janji. Sudah buat janji saja, to the point aja. Ya, kalau buat janji ya jangan lama-lama, setengah menit juga cukup gitu Iya, ya. Nggak benar. harus 5-10 menit Betul, gitu. betul, betul. Kemudian langsung ke pokok pembicaraan. Jadi Ya. to the point ya. To the point. Dan teleponlah hanya pada saat-saat tertentu. Contohnya saat-saat tertentu seperti apa? Kita nih? sudah bicara tentang siklus sirkadian. Ya. Jangan pada waktu efektif, tapi pada waktu tidak efektif. Oke, jadi pas lagi santai banget. Lagi gitu ya? santai, lagi memang lagi di Kosong luar ya? waktu produktif. Oke, Di luar oke. waktu produktif. Oke, di gitu. luar waktu produktif ya. Baik. Oke. Ada lagi nih Coach yang mengganggu gangguan. Contohnya tadi kita udah bahas telepon Iya. ya, teleponnya. Baik, gangguan selanjutnya apa lagi nih Coach? Ya, gangguan email. Gangguan email. Gangguan Oke. email, ya. Oke. Gangguan email dan media sosial saya jadikan satu lah. Oke, Ya. ini paling banyak ya. Paling banyak ini Ya, kelihatannya nih betul, ya. Betul.
Jadi pisahkan email personal, email bisnis, dan email untuk keperluan media sosial. Oke, jadi harus banyak email sebenarnya. Kita harus punya 3 email minimal. Mana email bisnis, mana email personal, dan mana email yang khusus untuk media sosial. Ya. Ya, jadi kita mudah mengelolanya. Baik. Kemudian keluar dari grup yang memang tidak perlu. Oke. Atau boleh kita ada dalam grup tapi senyapkan grupnya. Jangan dikit-dikit bunyi lagi, dikit-dikit bunyi lagi. Ya, kita silentkan, senyapkan sehingga kalau ada conversation kita tidak tahu kayak gitu ya. Dan setelah itu gunakan layanan push email. Push email. Push email pada telepon genggam. Jadi jangan maksudnya begini. Layanan push email ini hanya digunakan untuk email bisnis saja. Oke. Yang media sosial itu nggak usah push mail. Ya. Ya, jadi dikit-dikit notifikasi email gitu. Kalau kita pisahkan begitu akan mudah. Akan mudah ya. Ya, jadi yang memang bisnis akan langsung ada notifikasi sama kita. Oke. Tetapi kalau yang bukan untuk bisnis, kita tidak gunakan fasilitas push email gitu ya. Baik. Dan unduh atau download email pribadi dan email media sosial secara manual. Jangan gunakan fasilitas push mail. Push mail itu otomatis. Otomatis. Jadi kita manual aja. Ya. Ya, cukup 2-3 kali lah sehari. Ya. Pagi hari sebelum kita aktif bekerja, siang hari pada saat istirahat, dan sore hari setelah kita selesai. 3 hari rasanya cukup lah. 3 hari cukup ya. Insya Allah kita tidak akan ketinggalan berita. Oke. Gitu ya, jadi jangan khawatir. Baik. Kemudian batasi penggunaan media sosial. Ya, ini saya sering kali melihat di jam-jam produktif para manajer, para pekerja seringkali menggunakan media sosial. Oke, benar. Nah, gitu ya. Jadi pada saat jam-jam produktif itu sebisa mungkin jangan gunakanlah untuk media sosial. Mungkin harus disterilkan juga ya. Disterilkan. Oke, Betul. oke. Betul. Baik, jadi kita sudah bahas nih tentang gangguan email dan media sosial Ya. ya. Baik, berbagai macam gangguan. Ada lagi nggak ini, Coach? Ada. Oke. Ada Apalagi tamu ini? tidak diundang. Ada tamu tidak Iya. diundang ya. Jadi orang nggak pakai janjian, tiba-tiba datang. Oke. Bisa atasan kita, bisa bos kita, bisa rekan kita, bisa bawahan kita. Tidak terduga ya. Tidak terduga gitu ya. Jadi tamu yang tidak dijadwalkan untuk berkunjung dengan kita, tiba-tiba datang. Ini saya menyebutnya sebagai tamu tidak diundang. Oke, ini cara mengelolanya ini. Ya, cara mengelolanya. Hilangkan kebijakan pintu terbuka. Jangan bilang Anda bisa datang kepada saya kapanpun diperlukan. Nah, itu namanya kebijakan pintu terbuka. Oke, ya. Anda bisa hubungi saya 24 jam. Nah, itu namanya kebijakan pintu terbuka. Oke. Hilangkan kebijakan itu. Ya. Jadwalkan waktu open office untuk menerima tamu tidak diundang. Baik. Misalnya jam-jam yang sudah mulai berkurang produktivitasnya itu jam 1 sampai jam 3. Ya. Nah, itu boleh, siapapun boleh datang ke tempat Anda gitu. Tapi jam 8 sampai jam 11 Anda harus steril. Oke. Maaf, tidak menerima tamu Ya. gitu. Oke, Gitu ya. betul. Umumkan kebijakan tersebut kepada orang-orang sekitar kita. Kepada atasan kita, bawahan kita, rekan sejawat kita. Beritahu bahwa selama jam-jam produktif saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif. Jadi mohon tidak diganggu. Oke. Kecuali yang sifatnya darurat. Ya. Gawat darurat boleh kayak gitu ya. Bila perlu pasang tanda. Ya, kalau kita ruangannya rame-rame ya di depan meja aja. Beri peringatan, mohon tidak diganggu gitu ya. Do not Jadi disturb ya. di notice. Nah, nanti pada saat jam bebas boleh Dihilangin diganti ya. gitu ya. Oke. Ini jam bebas kunjungan Oke. gitu. Kemudian jika tamu tidak diundang tetap datang. Ya, bagaimana? Ini gitu ya. Ini udah tahu, udah dipasangin don't disturb, dia tetap datang juga gitu kan. Batasi waktu kunjungan dengan memberitahukan di awal. Misalnya saya lagi sibuk, Mas Iqbal datang. Langsung, Mas Iqbal, mohon maaf ya saya lagi sibuk. Saya hanya punya waktu setengah menit aja ya. Jadi di awal, jangan di akhir. Kalau di tengah-tengah atau di akhir itu tersinggung nanti Mas Iqbal. Wah, nggak menghormati saya dia. Tapi kalau dari awal sudah di warning bahwa memang waktu saya terbatas gitu. Ya. Kemudian karena kita dalam dunia ewuh pakai wuh, sungkan
dunia sungkan gitu ya. Gunakan taktik kuno. Seperti apa nih taktik kunanya? Jam berapa ya sekarang? Ini dengan sering-sering melihat jam, itu sebenarnya kita tidak nyaman. Oke. Gitu. Jadi memberi tandanya seperti Memberi itu tanda. ya? Gitu. Atau ketika kita lagi duduk, dia datang, jangan suruh duduk, biarin aja, tetap dia berdiri. Itu isyarat bahwa kita tidak Mengizinkan mengizinkan kedatangan dia atau kehadirannya mengganggu kita. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, jadi banyak sekali cara mengelola gangguan tadi dan juga jenis-jenis gangguan yang udah kita simak tadi. Dan selanjutnya kita akan membahas faktor yang lainnya nih Pak ya. Baik, tapi kita harus jeda sejenak dulu. Tetap saksikan terus World Class Manager setelah pariwara berikut ini. Bagi pemirsa, dalam acara World Class Manager yang akan menginformasikan kepada Anda bagaimana menjadi seorang manajer kelas dunia. Tadi kita sudah bahas nih Pak beberapa gangguan ya, dan bagaimana cara mengelola gangguan tersebut, dan kemudian masih ada faktor-faktor yang akan kita bahas nih Pak ya. Baru 3 ya, masih ada 2 lagi ya berarti ya. Oke, baik. Berikutnya tentang buruknya pengaturan. Buruknya pengaturan. Ya. Baik. Maksudnya pengaturan itu ketika kita kesulitan mencari data, mencari file. Teknis ini ya. Ya, teknis itu ya. Itu berarti kita ada masalah di dalam sistem pengaturan kita. Betul. Ya. Betul. Kemudian juga kita harus mulai menciptakan, menangani seluruh pekerjaan itu dengan sistem SKS. Oke. Sekali kerja selesai. Sekali kerja selesai ya. Misalnya kita terima email, Ya. kita baca, tuntaskan saat itu juga. Oke. Perlu jawab, jawab saat itu juga. Jangan cuman read, habis gitu Tinggalin. tinggalin. Ya? Oke. Read tinggalin. Numpuk ya? Numpuk. Akan ada ratusan email. Nah, itu bukan sistem SKS. Sekali kerja selesai, baca, kalau perlu reply, kalau sudah selesai langsung delete. Oke. Jadi di inbox itu selalu bersih. Oke, ya benar. Ya, ini banyak sekali manajer yang saya cek inboxnya itu ada ratusan email. Full ya. Iya, jadi nggak jelas ini statusnya apa. Oke. Ya, dengan sistem SKS Anda akan Efektif terbiasa, lagi ya? Oke. betul. Baik. Ya. Jaga area kerja Anda selalu rapih dan bersih. Oke. Lingkungan tempat pekerjaan ditata dengan rapi, seperti itu, ya. Kemudian gunakan sistem yang paling tepat menurut Anda. Oke. Ya, bisa menggunakan macam-macam lah kalau Anda menyukai dengan file dengan menggunakan map gitu ya. Ya, Anda boleh gunakan gitu ya. Atau juga bisa gunakan 5S. 5S. Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu, Shitsuke. Ya, sekali. Itu pendekatan gaya Jepang. Oke, Ya, pendekatan Anda gaya Jepang ya. Kalau mau menggunakan itu boleh gunakan 5S. Ya. Atau Anda juga boleh menggunakan RAF system. Ya, itu dari RAFT. Ya, jadi konsep RAF itu adalah sebenarnya model SKS. SKS lagi nih ya, jadi Pak ya? sekali kerja selesai model RAF itu. Jadi Anda periksa, kemudian kalau memang sudah selesai ya segera buang, atau mau Anda delegasikan segera delegasikan. Atau gitu. didokumenkan lagi gitu ya. Betul. Atau kalau menurut Anda ini akan diperlukan datanya di kemudian hari, Anda langsung file. Ya. Gitu ya. Jadi RAF itu adalah model SKS. Sekali kerja selesai gitu. Ya. Jadi Anda boleh gunakan yang mana saja. Baik. Ya. Baik, kemudian kita udah bahas tadi sistem pengelolaan yang memang ini menjadi gangguan ya. Betul. Kemudian selanjutnya nih Pak, faktor yang selanjutnya apa lagi nih yang gagal delegasi ya? Gagal delegasi ya. Oke. Nah, banyak manajer yang pengen mengerjakan semuanya sendiri. Dia tidak mau mendelegasikan. Ada banyak faktor. Ya, ada banyak faktor yang menyebabkan dia tidak mau mendelegasikan. Ini juga harus mulai dihilangkan. Ya, ada manajer yang merasa lebih nyaman untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Harus disadari bahwa manajer itu bukan Superman. Ya, Anda tidak bisa melakukan pekerjaan semuanya sendiri. Jadi mulai membiasakan delegasi. Faktor tidak mau mendelegasikan biasanya ada 2. Faktor kepercayaan dan faktor ketakutan. Faktor kepercayaan biasanya dia beranggapan bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan ini sebaik dia. Kecuali dia gitu. Hanya dialah yang terbaik. Gitu. Benar. Ya, jadi tadi kita bicara soal tidak ada kesempurnaan. Jadi ya kalau orang lain melakukan itu ya biarkan saja. Dan ingat, nothing work well at the first time. Jadi kalau kita pertama kali mendelegasikan, jangan berharap dia langsung sempurna. Betul. Jadi tidak akan langsung sempurna, biarkan.
Jadi gara-gara didelegasi nggak sempurna, Anda nggak mau delegasi lagi, salah. Ya ingat, nothing work well at the first time. Tidak ada segala sesuatu yang langsung sempurna untuk pertama kali. Iya, benar. Kasih kerjaan nggak beres, kasih lagi nggak beres, kasih lagi, lama-lama juga dia akan beres gitu. Ya. Terbiasa nantinya. Kemudian ya. faktor ketakutan. Faktor ketakutan. Ya biasanya dia khawatir kalau dikerjakan oleh orang lain tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, hasilnya nggak sesuai. Betul. Ya. Biasanya faktor tidak mau mendelegasi ini hanya dua saja. Faktor ketidakpercayaan dan faktor ketakutan. Ya. Ya. Baik. Ya, jadi para pemirsa harus dipahami, bicara tentang manajemen adalah berkaitan tentang memutuskan. Jadi seorang manajer itu bagaimana memutuskan apa yang harus Anda lakukan sendiri. Dan siapa yang melakukan. Bukan berarti Anda harus melakukannya sendiri. Gitu ya. Melakukan semuanya sendiri sama artinya dengan menghilangkan kesempatan bagi bawahan kita. Ya. Ya, jadi dia kasih kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini Anda lakukan. Ya. Gitu ya. Jadi jangan ditutupi kesempatan itu. Semakin tinggi posisi kita, semakin banyak waktu yang kita perlukan untuk melakukan fungsi manajemen. Ya. Karena itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin harus didelegasikan. Ya. Gitu ya. Semua pekerjaan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas itu wajib harus didelegasikan. Nggak boleh. Oke, yang rutin ya. Yang rutin. Yang sudah rutin, delegasikan. Oke, baik. Pekerjaan teknis yang dapat dikerjakan orang lain sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, itu juga wajib didelegasikan. Oke. Ya, pekerjaan-pekerjaan teknis. Semua pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak, ini juga wajib didelegasikan. Jangan dikerjakan sendiri. Gitu ya. Jadi poin-poin itu. Poin-poinnya seperti itu ya. Ya. Baik. Jadi memang pentingnya pendelegasian di mana nanti di situ pun bisa berlaku tugas dari seorang manajer ya, mau manage ya. Betul. Jadi betul. biar lebih terarah dan juga proporsinya tepat gitu ya kan. Betul. Dan juga waktu untuk memikirkan inovasi-inovasi dari sebuah perusahaan itu akan lebih banyak lagi ya, Coach ya. Betul. Baik, jadi sangat bermanfaat sekali pemirsa. Dan kemudian mungkin satu yang masih kurang ini, yang meeting ya, meeting yang tidak efektif ya. Yang meeting yang tidak efektif nih. Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa manajer itu sehari-harinya ya meeting. Ya, tapi meetingnya harus efektif. Gitu. Meeting yang aktif seperti apa nih? Meeting yang tidak efektif itu pertama akan menghabiskan waktu. Ya. Memboroskan waktu. Mengganggu penyelesaian tugas. Ya. Jadi udah pasti akan memboroskan waktu kita, memboroskan biaya, gitu ya. Nah, kesalahan dalam rapat biasanya rapat sering telat. Udah dijadwalkan jam 9, setengah 10 baru mulai lagi berarti gitu ya. Jadi udah mundur gitu ya. Dan celakanya kesalahan kedua dibuat. Teman-teman peserta rapat, karena tadi kita mulainya jam 10, kita terlambat 1 jam, maka akan diakhiri juga terlambat 1 jam. Ini udah salah tambah salah lagi gitu. Ya, ini yang sering kali terjadi. Yang terjadi ya. Kemudian rapat membosankan. Yang diomongin itu aja, muter-muter aja di situ. Ini akan membuat rapat menjadi tidak efektif. Ya, benar. Kemudian ajang penghakiman, sesi teguran. Jadi rapat itu bukan untuk brainstorming, tapi ajang teguran. Ini yang membuat rapat kita menjadi tidak efektif. Jadi ketakutan sebenarnya. Rapat yang bertele-tele, ini juga tidak efektif. Rapat yang tidak bisa menyelesaikan masalah, ini juga membuat rapat tidak efektif. Kemudian rapat yang rapat tapi tidak pernah ada keputusan yang diambil. Ini juga membuat meeting kita tidak efektif. Dan tidak ada tindakan. Jadi rapat hanya sekedar ngobrol saja. Tidak ada tindakan yang diambil. Nah, ini kesalahan kita di dalam rapat. Kesalahan di dalam rapat. Rapat yang efektif sekarang. Rapat yang efektif. Tetapkan tujuan. Baik. Jadi ada tujuannya. Rapat kita ini apa tujuannya? Yang kedua, batasi peserta. Hanya mereka yang berkepentingan saja yang ada dalam rapat. Yang tidak perlu hadir, tidak perlu diundang. Tetapkan waktu yang paling cocok. Kalau ini rapat koordinasi, siang hari nggak apa-apa.
Tapi kalau ini meetingnya memerlukan pemikiran strategis, lakukan pada pagi hari. Jadi Misalnya mengikuti begitu. siklus tadi ya. Betul, betul. Susun agenda. Oke. Kita meeting selama 1 jam, 10 menit pertama ini, 10 menit kedua ini, 10 menit ketiga ini dibuatkan agendanya. Oke. Kemudian berpegang teguh pada agenda. Jangan keluar. Kalau ada yang melenceng, luruskan lagi. Buat note to land, ada catatannya. Ya. Dan ada evaluasi meeting. Ada evaluasi. Setelah meeting selesai, dievaluasi apakah efektif atau tidak meetingnya. Ya. Dan terakhir, tetapkan aturan main dalam rapat. Aturan main ya, peraturan. Handphone yang bunyi didenda. Peserta yang datang terlambat denda 100.000 per menit misalnya begitu. Baik. Ya, jadi seperti itulah rapat-rapat yang efektif. Oke, jadi rapat-rapat yang efektif tadi sudah dijelaskan. Baik pemirsa, kita sudah bahas nih semua gangguan produktivitas yang sudah dijelaskan juga oleh Coach Armala, dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara nih Coach ya. Ya, kalau kurang jelas di buku How to be a Great Manager ada itu. Baik, jadi sudah dijelaskan semua lengkap di sini semua gangguan yang tadi kita diskusikan ada semua di situ. Oke, jadi pemirsa, jadi yang ketinggalan bisa langsung memesan buku ini ya. Cara memesan buku ini Anda bisa langsung hubungi ke Niaga TV di 0813 2969 5359. Saya ulangi sekali lagi di 0813 2969 5359. Atau bagi yang ingin konsultasi langsung ini bisa menghubungi kemana nih Coach? Di 0811 Oke. 199 Ya. 395. Baik, jadi bagi Anda yang punya permasalahan tentang proses manajemen atau manajer, itu langsung bisa menghubungi langsung ke Coach Armala ya. Saya bantu sekali lagi nih Coach ya. Silakan. Di 0811 199 395. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi Anda, dan saksikan terus episode-episode World Class Manager hanya di Niaga TV dan pada hari dan jam yang sama ya. Dan akhir kata, saya Muhammad Iqbal dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.